Seorang ibu lurah berusia 45 tahun mengajak pemuda tetangganya yang beda lebih dari 20 tahun lebih muda liburan diam-diam ke villa di Bali. Hanya mereka berdua, jauh dari rumah, jauh dari pandangan siapapun. Malam pertama mereka habiskan di teras. Malam kedua mulai saling membuka diri. Dan malam ketiga, Bu Lurah sampai menangis karena sudah tidak kuat lagi. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa, absen dulu di komentar ya, dari daerah mana kamu berasal, dan jam berapa kamu nonton video ini. Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Di desa Mekarsari, nama Bu Ayu dikenal hampir di setiap rumah. Di usia 52 tahun, ia menjabat sebagai kepala desa dan memiliki toko perhiasan yang cukup besar di pasar kecamatan. Penampilannya selalu rapi, tutur katanya tenang, dan cara ia memimpin membuat banyak orang segan. Ia bisa berbicara dengan kepala dinas di kabupaten tanpa gugup, dan di waktu yang sama menenangkan ibu-ibu PKK yang berebut giliran menerima bantuan. Namun, tak banyak yang tahu seperti apa malam-malam Bu Ayu berlalu. 5 tahun yang lalu, suaminya meninggal karena serangan jantung. Sejak saat itu, rumah besar yang dulu ramai jadi sunyi. Anak-anaknya tinggal di luar kota dan hanya pulang sesekali. Yang tersisa hanya suara detik jam dinding dan deru angin dari sela kisi-kisi jendela. Setiap pagi, Bu Ayu tetap berangkat ke kantor desa dengan baju yang disetrika rapi dan sepatu bersih tanpa noda. Sopirnya, Pak Darto, biasanya menjemput pukul 8 tepat. Tapi pagi itu berbeda. Pak Darto mengabari bahwa ia sakit dan tak bisa masuk. Bu Ayu mencoba memesan ojek online tapi sinyal buruk dan minimnya pengemudi membuat upayanya sia-sia. Ia berdiri di depan pagar, mondar-mandir dengan wajah tenang tapi cemas. Jam tangan di pergelangan kirinya menunjukkan waktu sudah lewat dari jam masuk. Saat itulah Tama, tetangganya, melintas dengan motornya. Tama adalah pemuda berusia sekitar 28 tahun, tinggal bersama ibunya di rumah kecil sebelah kanan rumah Bu Ayu. Ia jarang berbicara, lebih sering terlihat menyapu halaman atau memperbaiki motor tuanya di bawah pohon jambu. Melihat Bu Ayu berdiri seperti kebingungan, Tama memelankan motor dan bertanya pelan, "Bu Ayu, mau ke kantor ya?" Bu Ayu menoleh, agak terkejut, lalu mengangguk. "Iya, sopir saya nggak masuk hari ini." "Kalau ibu nggak keberatan, saya antar," tawar Tama, singkat. Bu Ayu ragu sejenak, lalu akhirnya mengiyakan. Ia menaiki motor dengan sedikit canggung. Selama perjalanan, tak banyak yang mereka bicarakan. Tapi keheningan itu tidak membuat suasana kaku. Ada sesuatu yang anehnya terasa aman. "Terima kasih ya, Tama," ucap Bu Ayu saat turun. Tama hanya tersenyum kecil, lalu pergi tanpa banyak kata. Sore harinya, saat matahari mulai turun dan jalan desa mulai lengang, Bu Ayu memutuskan berjalan kaki pulang karena ingin menghirup udara segar. Tapi tak jauh dari balai desa, kakinya terantuk batu dan ia terjatuh. Rasa nyeri muncul tajam dari pergelangan kakinya. Ia mencoba bangkit tapi tidak bisa menapak. Beberapa menit ia duduk di pinggir jalan sambil menahan nyeri, hingga terdengar suara motor mendekat. Tama lagi, seolah waktu terus mempertemukan mereka. "Bu Ayu," panggilnya, turun cepat dan menghampiri. "Kenapa?" "Saya jatuh, kaki saya kayaknya keseleo." Tanpa banyak tanya, Tama membantunya berdiri dan memboncengnya pulang. Setibanya di rumah, ia bahkan membantu membuka sepatu Bu Ayu dan memeriksa kakinya. "Kalau ibu nggak keberatan, saya bantu pijitin sedikit, biar nggak bengkak," katanya sopan. Bu Ayu mengangguk pelan. Tama mengangkat kakinya dengan hati-hati, lalu memijat dengan tekanan ringan. Gerakannya lambat, tidak asal. Ada ketelitian yang membuat Bu Ayu diam sejenak dan memejamkan mata. Rasa sakitnya memang belum hilang sepenuhnya, tapi ada rasa nyaman lain yang muncul, entah dari mana. Di tengah ruang tamu rumah besar itu, Bu Ayu merasa bukan sekedar tertolong. Ia merasa dihampiri, dan perasaan itu sudah lama sekali ia tak rasakan.
Keesokan harinya, Bu Ayu duduk di ruang makan dengan secangkir teh yang sudah mulai dingin. Kakinya masih terasa nyeri, tapi bukan itu yang mengisi pikirannya pagi itu. Ia mengingat kembali bagaimana Tama memijat kakinya dengan hati-hati, tanpa banyak bertanya, tanpa basa-basi. Ia merasa tenang, sesuatu yang tak ia rasakan sejak lama. Siangnya, setelah kaki mulai bisa menapak lebih baik, Bu Ayu memberanikan diri mengetuk pagar rumah sebelah, rumah Tama. Ibunya yang membukakan pintu, tersenyum sopan, lalu memanggil puteranya dari dalam. Tama keluar dengan celana panjang lusuh dan kaos oblong, tampak sedikit terkejut melihat Bu Ayu berdiri di depan rumahnya. "Saya mau ngundang kamu makan malam, gak usah pakai ragu ya, cuma buat bilang terima kasih," ucap Bu Ayu singkat, tapi dengan nada yang lembut. Tama sempat menolak dengan sopan, tapi akhirnya mengangguk. "Baik Bu, saya datang nanti malam." Malam itu, meja makan di rumah Bu Ayu terasa berbeda. Tidak ada tamu penting, tidak ada anak atau menantu yang datang dari kota. Hanya 2 piring, 2 gelas, dan percakapan yang lambat namun jujur. Tama makan dengan tenang. Ia jarang menatap langsung, tapi mendengarkan setiap kalimat Bu Ayu dengan sungguh-sungguh. Saat ditanya sesuatu, ia menjawab pendek, tapi jelas. Tidak dibuat-buat, tidak mencoba mengesankan siapapun. "Apa kamu kerja, Tama?" tanya Bu Ayu sambil menuang air putih. "Dulu sempat bantu teman di bengkel, sekarang bantu-bantu ibu di rumah, kadang mangkal kalau ada yang butuh antar," jawabnya. Tidak ada keluhan, tidak ada rasa minder. Itu yang membuat Bu Ayu diam sejenak. Ia terbiasa mendengar orang berusaha menampilkan sisi terbaik mereka saat berbicara dengannya. Tama tidak begitu. Ia justru seperti tak peduli apakah dirinya akan dinilai atau tidak. Setelah malam itu, Bu Ayu mulai lebih sering melihat ke arah rumah sebelah. Kadang hanya untuk memastikan Tama ada di rumah, kadang karena ia memang sedang memikirkan alasan untuk berbicara lagi dengannya. Beberapa hari kemudian, galon air di dapur kehabisan. Biasanya Bu Ayu akan memanggil staf atau sopirnya. Tapi pagi itu, ia justru menyuruh pembantunya memanggil Tama. "Suruh Tama bantu angkat galon ya, saya kurang enak badan," katanya. Padahal kakinya sudah pulih. Tama datang, mengangkat galon tanpa komentar. Saat hendak pulang, Bu Ayu menahannya. "Mau minum dulu?" Tama mengangguk dan mereka duduk sebentar di teras. Obrolan masih singkat, tapi perlahan mulai terbiasa. Beberapa hari kemudian, genteng kamar belakang bocor. Bu Ayu tidak menelpon tukang, tapi kembali menyuruh pembantunya memanggil Tama. "Kalau kamu bisa bantu sedikit, saya lebih tenang," ucap Bu Ayu waktu itu sambil berdiri di depan pintu dengan senyum tipis. Waktu terus berjalan dan Bu Ayu mulai semakin sering bergantung pada Tama untuk hal-hal kecil. Antar ke pasar, jemput dari balai desa, bahkan sekadar menemani ke toko perhiasan saat harus memeriksa stok. Pak Darto, supir lamanya, sempat menghubungi untuk menawarkan kembali bekerja. Tapi Bu Ayu menjawab, "Sekarang sudah ada yang bantu, terima kasih ya." Ia tidak menjelaskan siapa. Tapi dalam hati, ia tahu ia tidak butuh mobil mentereng atau supir berpengalaman. Ia hanya ingin duduk di jok belakang motor Tama, merasakan angin sore, dan diam-diam melirik bayangan tubuh Tama yang kokoh dan diam, tapi memberi rasa aman. Perasaan itu bukan tumbuh karena rayuan. Tidak ada janji manis, tidak ada perhatian yang dibuat-buat. Hanya kehadiran. Dan di usia Bu Ayu sekarang, itu jauh lebih penting daripada apapun. Hari-hari berikutnya berlalu seperti aliran sungai tenang. Tidak ada kejutan besar, tidak ada perubahan mencolok. Tapi bagi Bu Ayu, ada sesuatu yang bergerak perlahan di dalam dirinya. Seperti embun yang muncul diam-diam setiap pagi. Ia mulai menyadari bahwa senyumnya kini datang lebih cepat, bahkan tanpa sebab yang jelas. Pagi-pagi terasa lebih ringan, dan setiap kali suara motor tua Tama terdengar dari gerbang depan, ia merasa ada bagian dari dirinya yang menyambut dengan diam-diam.
Tama pun tampak lebih terbuka. Ia masih banyak diam, tapi kini sudah lebih berani menatap mata Bu Ayu ketika berbicara. Ia juga mulai menyebutnya dengan Ibu Ayu, bukan lagi Bu Lurah, seolah jarak yang tadinya kaku perlahan menjadi lentur. Mereka tidak pernah secara resmi menyebut hubungan mereka sebagai sesuatu. Tidak ada pengakuan, tidak ada pernyataan khusus, tapi rutinitas yang terbangun mulai berbicara sendiri. Tama akan datang setiap pagi untuk menanyakan apakah ada yang bisa dibantu. Kadang hanya memeriksa taman belakang, kadang menemani ke pasar untuk membeli bunga segar, atau sekadar duduk di dapur sambil menunggu teh diseduh. Bu Ayu juga jadi lebih sering menata rumah, bukan untuk tamu tapi untuk dirinya sendiri. Ia mengganti gorden, menambahkan pot bunga, dan meletakkan bantal-bantal baru di ruang tamu. Ada semacam energi baru yang membuatnya ingin merapikan hidupnya kembali. Suatu sore, setelah hujan turun ringan sejak siang, Bu Ayu melihat taman belakangnya becek karena selang air pecah. Ia memanggil Tama, yang datang dengan kaos lengan panjang digulung dan celana yang sedikit basah. Mereka memperbaiki selang itu bersama-sama. Tama membetulkan kepala selang, sementara Bu Ayu membawakan kain lap dan ember kecil. Saat pekerjaan selesai, matahari mulai turun perlahan di balik pohon mangga. "Duduk sebentar yuk," ujar Bu Ayu sambil menunjuk bangku kayu panjang di bawah teras belakang. Tama menurut. Mereka duduk bersebelahan tanpa banyak bicara. Hanya ada suara gemericik air dari pipa yang masih menetes dan sesekali angin menyibakkan daun-daun yang belum benar-benar kering. Bu Ayu melipat tangannya di pangkuan. Tama bersandar sedikit ke belakang. Mereka saling pandang sekilas, lalu kembali menatap ke depan. Tak ada kata yang keluar, tapi tak ada yang merasa canggung. Hening itu justru terasa aman. Seperti ada kesepakatan diam antara dua orang yang tahu bahwa tidak semua perasaan harus diucapkan untuk bisa dipahami. Bu Ayu menoleh sedikit. "Tamu tahu, saya sering duduk di sini sendirian, tapi rasanya baru kali ini, nggak sunyi." Tama menatapnya sebentar, lalu mengangguk pelan. "Saya juga nggak biasa duduk diam begini, tapi ya enak juga." Bu Ayu senyum kecil, senyum yang tidak dibuat-buat. Tama meliriknya lagi, lalu menunduk sebentar sebelum akhirnya berkata, "Kalau saya bantu tiap sore, Ibu Ayu nggak keberatan kan?" "Kalau kamu yang bantu, saya malah tenang," jawab Bu Ayu, pelan tapi mantap. Senja mulai turun penuh, dan angin sore membawa aroma tanah basah ke halaman belakang rumah itu. Mereka masih duduk di sana, tidak beranjak, tidak berbicara lagi. Tapi suasana di antara mereka perlahan berubah dari sekadar nyaman menjadi sesuatu yang lebih dalam. Tak terburu-buru, tidak terbakar oleh hasrat, tapi justru terasa benar. Seperti sesuatu yang sudah lama tertunda, akhirnya menemukan jalannya sendiri. 1 minggu setelah sore yang hening di taman belakang itu, Bu Ayu duduk di ruang kerjanya dengan pandangan kosong menatap jendela. Di luar, langit cerah, suara anak-anak kecil bermain terdengar samar dari kejauhan. Tapi pikirannya tak berada di sana. Ia sedang menyusun keberanian untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sejak suaminya tiada. Mengajak seseorang pergi bersama. Di laci meja, ada kunci kecil dengan gantungan berbentuk kerang. Itu adalah kunci villa pribadinya di Bali. Tempat yang sudah lama tidak ia kunjungi. Tempat yang dulu dibeli bersama suaminya sebagai persembunyian dari hiruk-pikuk kehidupan. Villa itu kini sunyi, seperti sebagian besar ruang dalam dirinya. Sore harinya, setelah Tama selesai mengganti lampu taman yang mati, Bu Ayu berdiri di teras dengan secangkir teh di tangan. Angin sore membawa aroma pandan dari dapur. "Tama," katanya pelan. Tama menoleh, menyeka keringat di dahinya dengan ujung kaos.
Saya mau pergi ke Bali, ke villa saya yang di Gianyar, 3 hari saja. Ucap Bu Ayu lalu menatap Tama dengan tenang. Kamu bisa temani saya ke sana? Tama tampak kaget. Ia diam sejenak sebelum bertanya pelan. Buat apa, Bu? Saya butuh teman jalan, udah lama nggak ke sana. Rasanya saya pengen lihat tempat itu lagi. Sekalian menghirup udara baru. Anggap aja ini ucapan terima kasih, kata Bu Ayu berusaha terdengar ringan. Tama tak langsung menjawab. Matanya menunduk, lalu memandang ke arah taman. Ia sepertinya menimbang, bukan hanya soal kepergian itu, tapi juga soal makna di baliknya. Bertiga aja? Sama pembantu atau siapa gitu? Tanya Tama. Enggak, jawab Bu Ayu cepat, tapi tetap tenang. Cuma saya dan kamu. Tama kembali terdiam, kali ini lebih lama. Saya tahu ini agak aneh, tapi saya nggak ngajak kamu buat macam-macam. Saya cuma pengen lihat, bisa nggak saya merasa tenang, benar-benar tenang, kalau cuma berdua dengan kamu jauh dari tempat ini. Ujar Bu Ayu suaranya lebih rendah. Ada kejujuran yang tak bisa disembunyikan dalam nada bicaranya. Bukan rayuan, bukan jebakan, tapi keinginan untuk menguji hati sendiri. Akhirnya, Tama mengangguk. Kalau ibu yakin, saya ikut. Mereka berangkat 2 hari kemudian. Tidak ada yang tahu. Bahkan pembantu rumah tangga hanya diberitahu bahwa Bu Ayu ada urusan pribadi keluar kota. Mereka naik pesawat paling pagi. Di bandara, Bu Ayu mengenakan kacamata hitam dan topi lebar. Bukan untuk bergaya, tapi untuk menyembunyikan identitas. Sesampainya di Bali, mobil sewaan membawa mereka melewati sawah-sawah hijau yang terbentang seperti permadani hidup. Villa itu terletak di pinggiran desa, jauh dari keramaian wisata. Bangunannya masih berdiri kokoh, dengan dinding putih dan jendela-jendela kayu yang besar. Tapi debu tipis dan aroma kayu tua mengabarkan bahwa ia sudah lama tidak disentuh. Sudah lama nggak dibuka ya? Kata Tama sambil meletakkan tas. 5 tahun, jawab Bu Ayu membuka jendela satu persatu. Hari itu mereka habiskan untuk membersihkan villa, membuka tirai, mengepel lantai, menyalakan kembali pompa air. Mereka tidak banyak bicara, tapi setiap gerakan terasa selaras, seperti 2 orang yang sudah terbiasa bekerja bersama. Malamnya, mereka duduk di teras menghadap taman kecil. Angin Bali berembus lembut, membawa wangi bunga Kamboja. Rasanya aneh ya, kata Bu Ayu, menatap langit gelap yang bertabur bintang. Tempat ini dulu jadi tempat pelarian saya. Tapi sekarang saya malah ngajak orang yang belum lama saya kenal untuk datang ke sini. Tama tak menjawab, tapi ia menoleh, memandang Bu Ayu sebentar, lalu kembali melihat ke depan. Aneh, tapi tenang, bisiknya pelan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, sejak lama, Bu Ayu tidur nyenyak. Tanpa suara jam yang mengganggu, tanpa pikiran yang berputar. Hanya ada kesunyian yang menenangkan, bukan menyakitkan. Hari pertama di Bali dimulai dengan matahari hangat yang menyelinap masuk lewat jendela kayu villa. Udara pagi terasa segar, dan suara ayam dari kejauhan menandakan desa di sekitarnya sudah mulai hidup. Bu Ayu membuatkan kopi, lalu duduk di beranda depan, menyandarkan punggungnya di kursi rotan sambil memandangi Tama yang sedang menyiram tanaman. Mereka memutuskan menghabiskan hari dengan menyewa ATV dan menyusuri pematang sawah yang luas. Jalur sempit dan berlumpur membuat keduanya tertawa beberapa kali. Bu Ayu sempat menjerit pelan saat motornya nyaris tergelincir, sementara Tama membantunya menjaga keseimbangan. Kalau ada warga desa lihat lurahnya main ATV kayak gini, bisa heboh, ujar Bu Ayu sambil tertawa kecil. Tama membalas dengan senyum. Di sini nggak ada yang tahu ibu siapa. Usai bermain ATV, mereka berhenti di warung sederhana di pinggir jalan. Meja kayu reot, kipas angin tua menggantung di langit-langit, dan suara radio kecil memutar lagu-lagu lawas. Mereka makan nasi campur dengan lauk seadanya. Bu Ayu tampak nyaman. Tidak ada makeup tebal, tidak ada sepatu hak tinggi. Hanya dirinya, apa adanya. Sore harinya mereka berjalan ke pantai sepi yang hanya dikenal warga lokal.
Pasir hitamnya lembut, dan angin pantai membelai rambut mereka tanpa tergesa. Mereka tak banyak bicara, hanya berjalan berdampingan, kadang tertawa kecil melihat anak-anak anjing yang bermain di sekitar perahu nelayan. Malam pertama, setelah makan malam ringan, mereka duduk di teras villa. Lampu remang-remang dan suara ombak dari kejauhan terdengar seperti irama pengantar tidur. Bu Ayu membuka percakapan ringan tentang bunga di taman, makanan khas Bali, hingga cerita lucu waktu ia pertama kali belajar naik motor. Obrolan itu perlahan berubah arah, lebih dalam, lebih pribadi. Tentang sepinya rumah, tentang malam-malam yang panjang tanpa suara. Tentang rasa bersalah yang kadang datang tiba-tiba, meskipun tidak ada yang salah dilakukan. Tama hanya mendengarkan. Ia tidak menyela, tidak menghakimi. Hanya duduk di samping, kadang mengangguk, kadang menatap jauh ke langit malam. Malam kedua, giliran Tama yang berbicara lebih banyak. Tanpa diminta, ia mulai bercerita tentang hidupnya. Ayah saya meninggal waktu saya masih SMA. Katanya pelan. Ibu kerja di rumah makan pagi sampai malam. Saya bantu-bantu sejak kecil. Gak lompat kuliah karena harus bantu cari uang. Bu Ayu mendengarkan dengan seksama. Tidak ada rasa kasihan di wajahnya. Hanya perhatian yang tulus. Saya gak pernah nyangka hidup saya bakal begini. Saya pikir saya bakal jadi tukang antar galon sampai tua. Lanjut Tama, lalu tertawa kecil seolah menertawakan nasib sendiri. Tapi kamu bukan sekedar tukang galon, Tam, kata Bu Ayu lembut. Kamu orang yang hadir di saat yang paling saya butuhkan. Malam ketiga adalah malam yang paling sunyi, tapi paling jujur. Mereka duduk di ruang dalam. Tidak banyak lampu yang dinyalakan. Hanya cahaya temaram dari lampu meja kecil di sudut ruangan. Tiba-tiba, tanpa peringatan, mata Bu Ayu mulai basah. Sejak suami saya meninggal, saya selalu kelihatan kuat, tapi di dalam kosong. Saya pikir saya sudah selesai dengan rasa hangat, tapi 3 hari ini saya merasa seperti orang lain. Saya bisa tertawa, bisa tidur nyenyak, bisa merasa hidup. Tama hanya mendengarkan. Ia tidak menyela, tidak menghakimi, hanya duduk lebih dekat. Bu Ayu mengusap air mata, lalu menandang Tama dengan dalam. Kalau dunia ini cuma kita berdua, aku ingin tetap di sini. Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa beban, tanpa harapan akan jawaban. Tapi cukup untuk mengisi ruang di antara mereka yang selama ini kosong. Dan malam itu, mereka hanya duduk bersebelahan, tidak bersentuhan, tidak berpelukan. Tapi jarak di hati mereka seolah sudah lenyap sepenuhnya. Kepulangan mereka dari Bali tidak disambut oleh siapapun, dan memang tidak direncanakan untuk begitu. Mobil yang mengantar berhenti di depan rumah Bu Ayu menjelang sore. Langit sedikit mendung, dan suasana desa tampak biasa saja. Tapi keheningan itu hanya bertahan sebentar. Dalam waktu beberapa hari, kehadiran Tama yang kembali terlihat di rumah Bu Ayu memunculkan pertanyaan. Di desa kecil, jarak antar rumah yang berdekatan seringkali membuat gerak seseorang terasa lebih terang dari bayangan. Tamanya Bu Ayu kok sering banget datang ya? Bisik seorang ibu di warung. Katanya kemarin sama-sama ke Bali, tapi gak ada yang diajak, timpal yang lain. Masa lurah perempuan dekatnya sama anak muda begitu? Gosip menyebar seperti angin yang berputar cepat. Tidak selalu terdengar langsung, tapi terasa. Bu Ayu mulai menerima sindiran halus dari beberapa rekan di kantor desa. Ada yang bertanya dengan senyum dibuat-buat. Bu Ayu makin cerah aja sekarang, sering liburan ya? Ada juga yang mulai menyindir dalam rapat. Kita ini pejabat publik, jadi ya harus jaga jarak juga, biar gak jadi omongan. Bu Ayu mendengarkan semua itu dengan wajah tenang. Tapi di dalam ada sesuatu yang mulai bergeser. Ia tidak marah, tidak tersinggung, tapi mulai merasakan tekanan yang tak asing. Tekanan menjadi seorang perempuan yang dituntut sempurna dalam kesepian. Tama pun tidak buta. Ia mulai merasakan perubahan di sekeliling.
Tatapan orang-orang saat ia melintasi jalan. Sapaan yang biasanya ramah, kini terdengar lebih singkat, lebih canggung. Suatu pagi, Bu Ayu menyuruh pembantunya memanggil Tama seperti biasa, karena genteng kamar bocor setelah hujan malam. Tapi hingga sore hari Tama tak muncul. Esoknya pun sama. Hari berganti menjadi minggu, dan motor tua yang biasa terparkir di halaman kecil rumah sebelah itu tak pernah lagi terdengar. Bu Ayu mulai resah. Ia sempat berdiri di balik jendela, menatap rumah Tama dari balik tirai, berharap melihat sosoknya sedang menyapu halaman atau sekedar duduk di depan pintu. Tapi rumah itu tampak sepi. Beberapa hari kemudian, ia mengirimkan pesan lewat pembantunya, sekadar menanyakan kabar. Tak ada balasan. Kesepian kembali hadir, tapi kali ini berbeda. Dulu sunyi hanyalah latar belakang, kini sunyi menjadi penanda kehilangan. Di ruang makan hanya ada satu piring, seperti biasa. Tapi kali ini ia memperhatikannya lebih lama, membayangkan dua piring seperti di malam makan bersama yang pernah mereka lalui. Di ruang belakang tempat mereka dulu memperbaiki selang dan duduk sore-sore, daun-daun kering menumpuk tanpa ada yang membersihkan. Di kamar, suara jam dinding terdengar lebih nyaring dari biasanya, seolah mengingatkan bahwa waktu terus berjalan, tapi tanpa jawaban. Malam itu Bu Ayu duduk sendirian di teras, tangannya memegang cangkir teh yang sudah dingin. Ia tidak menangis, tidak pula marah, tapi hatinya berat seperti sedang membawa beban yang tak bisa dilihat siapapun. Ia tahu Tama tidak pergi karena bosan. Ia pergi karena merasa tidak layak, merasa tidak pantas berada di dunia yang terus mengukur seseorang dari status dan penampilan. Dan Bu Ayu pun mengerti bahwa kebahagiaan tidak hanya soal rasa, tapi juga soal keberanian untuk menanggung konsekuensi dari rasa itu. Sayangnya, tidak semua orang siap. Dan malam itu, Bu Ayu tidak sedang menunggu Tama kembali. Ia hanya mencoba menerima bahwa kadang yang paling menyakitkan bukan kehilangan, tapi ditinggalkan tanpa penjelasan. Malam itu, langit tampak bersih. Bintang-bintang bertebaran, dan angin bertiup pelan seolah membawa pesan yang tertunda. Di balik pagar rumah kecil bercat krem, lampu halaman masih menyala, meski waktu sudah mendekati tengah malam. Bu Ayu berdiri di depan pintu rumah Tama. Ia tidak membawa apa-apa, hanya dirinya sendiri dan keyakinan yang sudah bulat. Setelah beberapa saat, ia mengetuk pintu perlahan, sekali, dua kali, lalu terdengar suara langkah kaki dari dalam. Pintu terbuka, dan wajah Tama muncul. Terkejut, gugup, tapi tidak bisa menyembunyikan rasa rindu yang tersisa di matanya. "Bu Ayu, malam begini." "Saya nggak datang buat basa-basi." Potong Bu Ayu tenang. "Saya cuma ingin bicara. Sekali ini saja. Setelah itu, kalau kamu mau saya pergi, saya pergi." Tama diam, lalu mempersilahkan masuk dengan tubuh sedikit gemetar. Di ruang tamu sederhana itu, mereka duduk berhadapan. Tidak ada meja besar atau pencahayaan mewah. Hanya dua kursi kayu dan satu lampu gantung yang berayun pelan. Bu Ayu menarik nafas, lalu memandang Tama dalam-dalam. "Aku nggak butuh pangeran, Tam. Aku juga nggak cari yang bisa kasih hidup mewah. Aku udah punya semua itu. Tapi yang aku butuh adalah seseorang yang hadir waktu semua orang mulai menjauh. Dan itu kamu." Tama menunduk. Bahunya bergetar. Air matanya jatuh tanpa suara. "Saya cuma takut, Bu. Takut nggak bisa ngasih apa-apa. Saya ini siapa? Nama saya nggak penting. Gelar nggak punya. Orang-orang, mereka pasti bilang Ibu Ayu salah pilih. Kalau hidup ini soal siapa yang paling banyak punya, saya bisa hidup sendiri. Tapi saya nggak mau hidup sendiri lagi. Dan pantas itu bukan soal uang atau gelar, Tam. Tapi siapa yang bertahan saat orang lain pergi." Sunyi menyelimuti ruangan itu sejenak. Tapi bukan sunyi yang dingin. Sunyi yang membawa keputusan.
2 minggu setelah malam itu, mereka menikah. Tidak tanpa pesta besar, tanpa undangan mewah. Hanya keluarga dekat, penghulu, dan doa yang sederhana. Tidak banyak yang tahu, dan memang tidak perlu banyak yang tahu. Beberapa bulan kemudian, Bu Ayu mengajukan surat pengunduran diri sebagai kepala desa. Keputusan yang membuat banyak orang terkejut, tapi ia melakukannya dengan tenang. Ia ingin memulai babak baru, tanpa beban jabatan, tanpa harus terus menjelaskan siapa dirinya. Kini, Bu Ayu fokus mengelola bisnis perhiasannya. Toko yang dulu ia bangun perlahan, kini berkembang dengan lebih terarah. Tama membantunya di balik layar, mengurus logistik, mengatur gudang, menemui pemasok. Ia tidak tampil di depan, tapi perannya tak bisa digantikan. Setiap pagi, mereka berangkat bersama ke toko. Kadang dengan mobil, kadang masih dengan motor tua yang setia menemani sejak awal. Waktu berjalan, pandangan orang berubah, perlahan. Tidak semua menerima, tapi mereka sudah tidak lagi menunggu pengakuan. Mereka cukup dengan apa yang mereka tahu dan rasakan sendiri. Pada suatu sore yang hangat, toko perhiasan mereka ramai pengunjung. Lampu-lampu kecil di etalase memantulkan cahaya ke perhiasan yang tertata rapi. Suara bel pintu berdenting tiap kali pelanggan masuk. Di sudut toko, di balik meja kayu yang elegan, Bu Ayu duduk berdampingan dengan Tama. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, sementara Tama mengenakan seragam toko dengan nama bordir kecil di dada kirinya. Mereka tidak berbicara, hanya duduk berdampingan, sesekali tersenyum kecil saat bertukar pandangan. Tidak ada jarak, tidak ada peran yang timpang. Mereka bukan lagi lurah dan warga, bukan pemilik dan pembantu. Mereka adalah dua manusia yang memilih untuk berjalan bersama, meskipun dunia tidak selalu mengerti. Dan kali ini, Bu Ayu tahu, ia sudah pulang, bukan ke rumah besar yang sepi, tapi ke hati seseorang yang tidak pernah meninggalkannya, bahkan ketika dunia mulai bersuara.